pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang sebetulnya masih intens di kandang ya. Jadi anak kandang belum sembuh, sehingga Mamang masih harus menggantikan tugasnya di kandang. Namun karena ada pertanyaan dari teman penggiat kefir yang bertanya, dan pertanyaan tersebut disampaikan di WhatsApp, sudah Mamang jawab juga. Dan Mamang berpikir akan bermanfaat juga jika informasi ini Mamang share untuk teman-teman yang lain ya. Semoga dengan dijadikan konten YouTube bisa bermanfaat untuk yang lainnya, lebih banyak orang ya. Mungkin bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa saja ribuan. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh seorang teman via WhatsApp yaitu tentang bibit kefir grand ya. Mang, bibit kefir grand saya ada ulatnya. Itu apakah gerangan penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Nah, kalau menurut Mamang, baik susu kefir maupun bibit kefir grand itu aromanya enak ya. Jadi dia bisa memancing lalat, dan lalat yang terpancing biasanya lalat buah atau lalat BSF ya. Jadi lalat buah dan lalat BSF itu menyenangi aromanya susu kefir ya, menyenangi aroma bibit kefir grand juga. Makanya Mamang seringkali memberikan saran kepada teman-teman, susu kefir dan bibit kefir grand itu wajib ditutup rapat ya. Kenapa? Karena ketika tidak tertutup rapat akan keluar aroma yang enak, memancing lalat buah dan lalat BSF, akhirnya hinggap di situ bertelur. Nah, telurnya tersebut itu cepat sekali menetasnya. Hanya dalam waktu 1-3 hari saja dia bisa menetas, kemudian akan memaksa masuk ke dalam, dan akhirnya setelah menetas akan berubah menjadi belatung. Nah, jadi bukan ulat sebetulnya, itu belatung ya, atau nantinya akan menjadi maggot itu kalau sudah besarnya ya. Maggot sendiri itu tinggi proteinnya, sekitar 40-45% ya. Biasa dijadikan pakan ternak biasanya untuk ternak unggas ya. Nah, jadi penyebabnya kenapa kefir dan bibit kefir grand itu bisa berbelatung yaitu tidak ditutup rapat. Jadi menurut saran Mamang, wajib ditutup rapat. Dalam proses fermentasi pun jangan pakai kain. Kain itu kan ada pori-porinya, nanti bisa tembus ke dalam ya. Lalat bisa hinggap, bertelur dan tembus ke dalam. Jadi karena aromanya enak itu akan keluar kalau pakai kain, sehingga akan memancing lalat. Nah, hinggaplah lalat buah dan lalat BSF bertelur di situ, menetas dan masuk ke dalam. Akhirnya menjadilah belatung. Sehingga bukannya Mamang sok tahu ya, kenapa yang lain menyarankan pakai kain kalau Mamang tidak. Dan itu diantaranya alasannya. Jadi sekitar 10 tahun Mamang punya pengalaman dalam membuat kefir. Itu semua Mamang jadikan ilmu ya, dan selalu Mamang share kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, itu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah dari lalat ya. Kalau tidak terbuka alias tertutup rapat, yakin tidak akan bisa masuk ke dalam. Jadi untuk itu upayakan, dan memang harus selalu tertutup rapat, baik susu kefir maupun bibit kefir grandnya. Kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur teman-teman belum mengetahui apa penyebabnya, berarti nanti harus antisipasi ya. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana nih cara menanganinya? Nah, cara menanganinya teman-teman cium saja dulu kefir bibit kefir grandnya itu ya, dicium dulu aromanya. Kalau sudah bau busuk tidak bisa diselamatkan. Kalau sudah keluar aroma bau busuk berarti bibit kefir grandnya sudah dimakan oleh maggot tersebut dan lainnya diurai. Nah, kalau sudah tercium aroma bau busuk tidak bisa diselamatkan, berarti harus dibuang ya. Tetapi kalau masih tercium aroma segar, teman-teman masih bisa mengupayakannya. Bagaimana cara menanganinya? Yaitu dengan cara direndam saja di air. Misalkan kalau bibit kefir grand 50 gram, rendam aja dengan air 1 liter ya, yang banyak airnya. Nah, nanti dalam direndam air, maka belatung-belatung ini akan naik ke permukaan, mengambang ya. Silakan diciduk saja, disaring ya, dibuang. Nah, bisa juga dengan cara kedua, yaitu dengan cara didinginkan dulu, simpan dulu di kulkas, tutup rapat ya, simpan di kulkas. Nah, dalam kondisi sangat dingin, nanti si belatung ini atau maggot, bibit maggot ini dia akan mati ya. Setelah mati, otomatis nanti dia akan mengambang kalau direndam, lebih cepat mengambangnya. Nah, dengan cara kedua pun silakan boleh didinginkan dulu kemudian direndam dengan air ya. Jadi boleh dengan langsung direndam air atau bisa dulu didinginkan kemudian direndam air. Nah, nanti diaduk dan
biarkan beberapa detik juga sudah pada ngambang ke atas, silakan dicedukin saja. Itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk memastikan bahwa betul-betul bibit magotnya sudah habis ya. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan bibit Kefir Grand teman-teman bisa terselamatkan. Nah, kemudian ada langkah kedua. Selain dari langkah penyelamatan Grand, kemudian sekarang langkah kedua untuk mensterilkan Grand ya, karena dia sudah terhinggapi oleh maggot ya, bibit maggot. Bagaimana untuk mensterilkannya? Silakan teman-teman rendam dulu dengan Kefir Whey. Kefir Whey, nah itu bisa yang fermentasi 48 jam. Kefir Whey-nya jangan yang 24 jam. Gunakan Kefir Whey yang 48 jam atau 72 jam. Rendam saja beberapa jam. Nah, nanti kalau sudah direndam, teman-teman pastikan lagi ada lagi yang mengambang enggak. Kalau ada yang mengambang, silakan dibuang lagi. Dan kalau tidak ada, silakan boleh dilakukan 2 kali, 3 kali perendaman dengan Kefir Whey seperti itu. Dengan harapan berbagai patogen yang mungkin sudah hinggap di dalam bisa ternetralisir oleh Kefir Whey tersebut. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa mau sampaikan saat ini, yaitu tentang cara menangani bibit Kefir Grand yang dihinggapi oleh bibit maggot ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga bunyi lonceng supaya ketika Mamang nanti share kembali mengenai perkepiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.